Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Ian Gibranata. Di sini saya mencoba untuk sharing tentang isu-isu apa yang ada di industri. Nah, khususnya itu eh, di industri manufaktur. Karena saya udah bekerja selama 5 tahun di industri manufaktur, jadi saya coba sharing. Nah, jadi sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih ke ISG Asia Indonesia karena ini merupakan eh, mungkin sekitar keempat kalinya saya sharing mengenai supply chain, isu supply chain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai penggunaan subsistem RCCP untuk perencanaan gitu. Nah, ini merupakan profil saya. Jadi eh, yang saya udah jelaskan tadi, saya udah cukup eh, berpengalaman sekitar 5 tahun di dunia supply chain. Jadi saya tuh masuk ke Sinar Baja itu di 2017 sebagai mechanical engineer, kemudian di 2018 sampai 2020 itu saya shifting ke supply chain, juga pengambil sertifikasi CSCM itu di ISCEA Indonesia. Nah, kemudian dari 2020 sampai sekarang saya memegang Operation Excellence, di mana di sini itu banyak continuous improvement yang berkaitan dengan supply chain dari hulu ke hilirnya internal perusahaan. Nah, ini adalah table of contents yang akan saya paparkan hari ini. Jadi, di bagian pertama, saya coba akan menjelaskan ke rekan-rekan sekalian gimana sih gambaran produk di Sinar Baja itu yang akan dibahas dalam perencanaan produksi ini. Nah, kemudian eh, saya juga akan memaparkan masalah apa yang ada di dalam perencanaan produksi itu. Nah, terus kemudian eh, sub, sistem RCCP sendiri itu seperti apa, terus kendala ketika mengimplementasikan RCCP itu seperti apa, dan juga ada di belakang itu nanti akan ada konsep demand time fence. Nah, itu nanti akan melengkapi sistem RCCP ini sendiri. Nah, nanti di terakhir kita akan coba membahas kesimpulan dan penerapannya itu untuk kedepannya biar lebih bagus kayak gimana. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran produk di Sinar Baja. Jadi, kalau rekan-rekan sudah eh, sedikit paham, Sinar Baja itu sebenarnya memproduksi speaker. Nah, pada presentasi hari ini itu saya akan coba masuk ke skopnya lini produksi TWD. Jadi di lini produksi TWD itu Sinar Baja itu memproduksi tipe speaker yang namanya Twitter. Jadi Twitter itu adalah speaker yang digunakan untuk memancarkan frekuensi tinggi. Nah, jadi kalau dilihat di website itu bentuk speakernya itu seperti seperti pada gambar kayak gini. Jadi kalau dilihat di perencanaan produksinya pun jumlah SKU yang diproduksi di lini produksi TWD ini ada sekitar seratusan SKU. Nah, jadi produknya itu sangat beragam dan bervariasi, baik secara jenis produknya maupun jenis prosesnya. Nah, jadi di Twitternya, di lini produksi TWD ini ada produk Twitter untuk OEM, yang mana itu ada otomotif, dan sampai on brand sendiri. Makanya di Sinar Baja ini ada banyak sekali produk Twitter ini, sangat bervariasi. Nah, karena tingginya variasi produk Twitter ini, itu menyebabkan lini produksi TWD memiliki beberapa workstation. Nah, gambar di samping ini merupakan workstation yang ada di lini produksi tersebut. Jadi ada sekitar 9 workstation. Nah, untuk melakukan assembly produk jadi Twitter ini, eh, yang menjadi kendala adalah semua produk itu tidak melewati semua workstation. Jadi dia lompat-lompat berdasarkan jenis produk dan jenis prosesnya gitu. Makanya ada banyak smart routingnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya nih produk A akan melewati nomor satu,
nomor 5, nomor 6, kemudian nomor 7. Kemudian produk lainnya belum tentu melewati alur yang sama. Nah, dan juga ada workstation yang dilewati oleh semua produk. Misalnya workstation yang nomor 3 dan nomor 6. Dan juga packing. Nah, itu eh, akan dilewati oleh semua produk. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, maka yang menjadi problem di perencanaan produksi untuk lini ini itu adalah kapasitas workstation-nya itu tidak sama. Jadi, untuk workstation yang dilewati oleh semua produk itu akan rentan terjadi bottleneck. Karena tag time-nya kan dia mintanya cepat, sehingga eh, dia itu harus punya cycle time yang lebih cepat daripada workstation yang tidak dilewati oleh semua produk. Nah, di bagian bawah ini itu ada estimasi forecast untuk melihat kapasitasnya itu seperti apa. Nah, ini yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat tag time-nya. Jadi kalau misalnya di workstation 3, dia tag time-nya akan sangat kecil. Jadi dia butuh cycle time yang sangat cepat karena dia dilewati oleh semua produk Twitter tadi. Nah, kemudian permasalahan yang kedua itu realisasi forecast demand itu sangat mempengaruhi kapasitas. Nah, jadi kalau misalnya nanti ini kan udah diestimasi di awal tahun biasanya. Nah, ketika nanti realisasi forecast demand-nya itu salah, maka alokasi dari tiap box center ini jadi tidak akurat. Tapi Seperti itu. websitenya mana sih, Wi? Nah, kemudian untuk menjembatani hal tersebut, itu digunakanlah sistem RCCP. Nah, sebenarnya RCCP ini apa sih? Nah, menurut Gaspers, RCCP ini merupakan kepanjangan dari Rough Cut Capacity Planning. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur kapasitas workstation. Sehingga nanti untuk orang PPIC maupun orang produksi itu bisa mengetahui jadwal produksi yang memerlukan kerja lembur atau subkontrak ataupun yang lainnya. Jadi untuk sebenarnya tujuannya akhirnya itu agar on time delivery ke customer itu bisa tercapai tanpa adanya tambahan biaya yang mendadak. Jadi itu. Jadi udah terplanning dari jauh. Nah, di Sinar Baja sendiri pada lini produksi ini itu udah diimplementasikan untuk sistem RCCP ini. Jadi skema implementasinya seperti pada bagian di sini. Jadi ini adalah alurnya. Jadi subsistem RCCP ada di sebelah atas ini. Inputnya adalah MPS, Master Production Scheduling ini akan dinilai sebenarnya. Jadi dinilai oleh subsistem RCCP ini apakah di dalam box center ini kapasitasnya udah full atau kurang. Jadi, nah, nanti di dalam bentuk sistem RCCP itu ditentukan paling tidak 5 input lain yang perlu diinput oleh tim produksi maupun tim PPIC. Jadi yang diperlukan biasanya production routine, terus production structure atau BOM, standard time-nya berapa, lead time-nya berapa, dan work center classification-nya tadi. Nah, nanti dari situ MPS yang dibuat oleh PPIC itu akan lebih akurat. Jadi work center-nya bisa ketahuan apakah dalam 1 minggu itu planningnya itu kapasitasnya udah lagi over atau masih kurang. Jadi nanti output dari subsistem RCCP itu ada 3. Yang pertama itu production Gantt chart scheduling, jadi penjadwalannya itu jelas. Dia akan lewat work center mana aja dan kapan mulai diproduksi. Terus dapat kita lihat juga kapasitas load profile dan production controlling. Gitu. Nah, ini merupakan contoh dari implementasi. Jadi, saya coba capture sedikit contoh dari sistem penggunaan subsistem RCCP ini. Jadi, yang di sebelah kiri itu adalah input subsistemnya. Jadi, ini kasarannya MPS-nya seperti ini. Jadi, di MPS ini kan ada tipe apa yang akan diproduksi, kuantitinya berapa, dan due date-nya akan dibutuhkan kapan. Nah, nanti dari input MPS ini akan diolah dengan menggunakan Excel menjadi Gantt chart. Nah, nanti di Gantt chart ini ketahuan
Jadi nanti di work center mana dia mulai dilakukan produksi dan berapa loadnya. Dan dimulai pada scheduling kapan. Nah, nanti dari Gantt chart ini akan diolah lagi menjadi load profile RCCP. Nah, ini contoh untuk bulan Juni kemarin. Jadi kan kemarin dalam satu minggu dari tanggal 24 sampai 28, itu kan dari 9 workstation tadi, itu bisa ketahuan nih, ternyata eh, load profile dari semua box center yang ada di lini produksi Twitter, itu gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalnya nilainya satu, itu artinya kapasitas dari work center itu terpakai 100%. Nah, jadi kalau yang ada nilainya 1,5 itu dia udah overload. Nah, jadi nanti tim produksi ataupun tim PPIC bisa melakukan persiapan. Apakah dia mau menambah shift kerja atau ada lembur kayak gitu, atau dia di subkontrak seperti itu. Nah, juga ada dari load profile ini juga bisa dilihat apakah dalam satu hari workstation ini kekurangan kapasitas atau enggak. Karena kalau nilainya 0,5 itu artinya kapasitas yang terpakai hanya 50% gitu. Nah, jadi dengan menggunakan RCCP ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, kapasitas work center itu dapat diestimasi atau dihitung secara otomatis dengan menggunakan sistem Excel tadi. Nah, tim produksi itu eh, secara langsung bisa menggunakan operator, jadi bisa mempersiapkan operatornya. Nah, gitu. Jadi nanti contohnya kalau misalnya di minggu lalu di workstation pada contoh ini di workstation 3 yang nomor 3 ini kan kosong semua. Nah, jadi bisa dialokasikan ke workstation nomor 7 karena nomor 7 itu ada yang over kapasitas. Jadi seperti itu. Nah, tapi dalam dalam implementasinya sistem RCCP subsistem ini itu ada beberapa kendala yang dilakukan pada selama 1 tahun ini. Jadi eh, kendala utamanya itu sebenarnya dari tim BPIC belum bisa fix nih WO yang dibuat. Jadi working order yang dikasihkan ke produksi itu belum bisa fix banget. Nah, kendalanya karena ada dua hal. Yang pertama itu ada part problem ya. Jadi eh, karena suppliernya itu telat melakukan pengiriman. Jadi ada delay pada saat transportasinya maupun eh, distribusinya. Nah, kemudian masalah yang kedua, barangnya itu nggak delay, komponennya nggak delay, tapi ketika sampai di incoming QC, itu ada masalah kualitas. Jadi tetap butuh di hold nih komponennya. Nah, problem ini yang akan menyebabkan eh, barangnya ini nggak bisa diproduksi. Jadi ketika udah di planning dan udah tahu nih kapasitasnya harusnya jalan 100% misalnya, tapi karena ada kendala ini, maka itu akan sia-sia gitu. Nah, jadi itu yang menjadi kendala RCCP selama cobaan setahun ini di Sinar Wajah itu. Nah, dampaknya adanya non-utilized talent dari operator yang sudah dijadwalkan. Jadi ketika tadi udah dijadwalkan nih, dalam minggu ini harusnya work center A itu 100%. Tapi karena ada part yang nggak datang, maka eh, kapasitasnya hanya 70%. Jadi yang 30% dia menganggur. Nah, itu yang menjadi dampaknya. Terus untuk tim warehouse itu biasanya ada waste preparation maupun transportasi. Nah, ini kan ada layout, contoh layout di warehouse. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah inbound dan yang paling ujung itu adalah rak-raknya ya. Rak-rak untuk penyimpanan komponen. Nanti ketika barangnya datang dari supplier, dia kan ditata di ras sebelah kiri itu yang warna biru. Nah, kemudian ketika nanti udah ada WO nih dari tim PPIC, nah tim warehouse akan menyiapkan ke eh, area dispatch ini. Nah, itu semuanya diturunkan tuh komponen-komponennya. Jadi kalau misalnya untuk speaker itu biasanya ada sekitar 12 komponen untuk lakukan assembly sampai produk jadi. Jadi ketika nanti ada satu komponen yang bermasalah,
entah itu telat ataupun dia masalah kualitas, maka preparation yang udah dilakukan oleh tim warehouse, dia kan butuh melakukan transportasi dari raknya dengan forklift menuju ke dispatch area. Nah, itu kan akan tertunda. Nah, jadi ketika udah tertunda, biasanya harus dikembalikan lagi ke raknya. Nah, itu yang terjadi ketika ada problem. Nah, untuk itu, untuk problem tersebut itu ada suatu konsep yang namanya demand time fence. Nah, di sini tuh sebenarnya eh, ada tiga area ya. Jadi untuk melakukan planning ada tiga area. Yang pertama itu frozen area, selasih area, dan liquid area. Nah, jadi di frozen area itu semua jenis penjadwalan ataupun WO yang udah dilakukan penjadwalan itu sifatnya harus fix. Jadi frozen. Dia harus beku. Jadi tidak boleh ada perubahan sama sekali. Dan itu harus disepakati oleh semua tim yang ada di perusahaan. Jadi tim procurement harus juga mewanti-wanti suppliernya agar tidak ada masalah tadi. Terus tim produksi juga harus sudah siap terkait operatornya, tim warehouse juga sudah siap melakukan preparationnya. Jadi frozen itu harus harus ada area frozen. Nah, kalau misalnya nanti ada beberapa permintaan perubahan itu nggak bisa. Jadi akan masuk ke area selasi. Jadi yang membedakan area frozen ke selasi ini adalah weeks-nya. Jadi nanti weeks ini yang akan membedakan antara frozen area atau selasi area. Nah, nilai dari weeks-nya ini itu bermacam-macam. Itu tergantung dari manajemen maupun perusahaan itu sendiri. Jadi ada perusahaan yang membolehkan perubahan setelah 2 minggu. Jadi kalau tim PPIC sudah melakukan eh, penjadwalan yang fix, maka fix 2 minggu. Jadi 2 minggu itu nggak boleh ada perubahan. Seperti itu. Nah, untuk di Sinar Baja sendiri itu masih di trial untuk 1 minggu. Jadi yang frozen masih dibuat 1 minggu dulu. Nah, untuk yang selasi ini boleh ada perubahan pada produk tertentu, tapi tidak boleh ada perubahan kapasitas. Jadi yang boleh berubah hanya produknya aja. Jika ada perubahan kapasitas, itu maksudnya ke liquid. Jadi kalau ada perubahan kapasitas dan perubahan liquid, itu informasi yang diberikan oleh tim marketing itu harusnya diberikannya jauh-jauh hari. Karena waktu dari liquid, perubahan liquid ini biasanya lebih jauh lagi dari selasi time, selasi areanya ini. Nah, kemudian kesimpulan dan penerapannya, maka dari masalah-masalah tersebut, untuk memudahkan tim maupun internal dari supply chain di perusahaan agar on time delivery-nya masih terjaga dan semua operationnya berjalan smooth, maka itu perlu ada peraturan ataupun kebijakan dari top management untuk menentukan batas durasi. Frozen time-nya itu berapa minggu atau berapa hari ataupun berapa bulan itu tergantung dari tiap-tiap manajemen. Kemudian selasi time-nya itu berapa, liquid time-nya berapa lama. Nah, nanti dari durasi ini itu harus disosialisasikan ke eh, semua departemen ya, khususnya yang berhubungan dengan supply chain operation-nya. Jadi kalau di sini itu yang paling penting kan nanti ke procurement dan juga marketing. Karena di marketing ini yang akan memegang penting demand side. Sedangkan yang supply side akan dipegang oleh tim procurement. Nah, jadi time-time ini yang harus benar-benar disosialisasikan dengan jelas ke tim dalam perusahaan. Nah, kemudian yang kedua itu juga perlunya concern peningkatan akurasi forecast dari tim marketing. Karena perubahan sedikit saja dari forecasting marketing itu juga akan berpengaruh ke supply-nya. Biasanya itu akan larinya ke kesimpulan yang ketiga, yaitu nilai itu-nya. Karena kan beberapa inventory turnover itu selalu dipatok untuk tinggi kan sama tim sama manajemen. Jadi
eh, perlu juga dilakukan review apakah akurasi forecast ini sudah tinggi atau enggak. Kalau tinggi, ya boleh dong. Berarti itunya juga punya target yang tinggi. Tapi kalau masih belum tinggi, maka itunya sebaiknya juga jangan terlalu tinggi. Nanti karena akan mengakibatkan target-target tersebut tidak tercapai. Nah, jadi kurang lebih isu supply chain yang ada di lini produksi BWD terkait perencanaan itu seperti itu. Nah, mungkin eh, untuk presentasi hari ini cukup di situ. Jadi nanti mungkin kalau ada yang diskusi bisa ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian atas penyampaian materinya luar biasa. Ini pengalaman pribadi semua nih ya Pak ya, semuanya dituang dalam presentasi. Betul, betul. Ya, itu sebenarnya kalau rekan-rekan sekalian itu udah eh, tahun lalu ikut SCS yang tahun lalu presentasi, Hmm. saya juga mengangkat RCCP. Jadi sebenarnya RCCP yang saya angkat ini udah mulai jalan tahun lalu gitu. Nah, Hmm. yang hari ini itu lebih ke modifikasi dan implementasinya. Jadi seperti apa kendala-kendala yang terjadi ketika dilakukan implementasi RCCP ini. Jadi kayak gitu. Noted, noted. Ya, noted Pak. Salah satu bukti ya supply chain itu selalu berinovasi dan selalu ada improvement. Jangan takut ya Pak ya. Betul, Bukan betul. berarti satu step selesai itu selesai enggak ya, enggak gitu. Ya, betul. Soalnya kan selalu berkembang sebenarnya kalau supply chain itu. Selalu berkembang. Setuju Pak. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Ian.